Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Selembar ijazah palsu menghebohkan Indonesia. Berawal dari celotehan Hotman Paris, publik menuntut kebenaran Mulyono, mantan pejabat yang diduga memalsukan pendidikannya. Bareskrim turun tangan, membawa ijazah sang pejabat ke lab forensik. Hasilnya mengejutkan. Kertas tak sesuai, tinta tak seragam, dan tanda tangan dosen terbukti palsu. Berita bocor, memicu gelombang demonstrasi dan sorotan media nasional. Terpojok, Mulyono menyaksikan hidupnya runtuh di layar televisi. Puncaknya, di ruang interogasi sunyi, ia akhirnya mengaku, ijazah itu palsu, gerbang ambisi dan kekuasaannya selama ini. Kisah dramatis tentang kehancuran seorang pejabat akibat kebohongan yang terkuak. Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer: cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Jakarta digemparkan oleh sebuah potongan video yang menampilkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Hotman menyatakan, kalau ijazah Mulyono, mantan pejabat itu, benar-benar palsu, seharusnya dia sudah dipenjara. Ucapan tersebut, bagai percikan api di tumpukan jerami kering, segera menyambar perhatian publik. Dalam hitungan jam, video itu viral, menyebar luas di berbagai platform media sosial, menjadi buah bibir di warung kopi, perkantoran, hingga ruang-ruang rapat. Tagar tunjukkan ijazah Mulyono membanjiri lini massa, menunjukkan betapa besar rasa penasaran dan kemarahan masyarakat. Desakan agar Mulyono menunjukkan ijazahnya bukan hanya datang dari warganet, tetapi juga meluas menjadi aksi nyata. Demonstrasi kecil-kecilan mulai bermunculan di beberapa kota, menuntut transparansi dan keadilan. Masyarakat merasa geram. Isu ijazah palsu, terutama yang melibatkan pejabat publik, seolah membuka kembali luka lama terkait praktik-praktik korupsi dan ketidakjujuran yang kerap terjadi di birokrasi. Mereka menginginkan kebenaran. Mereka menuntut pertanggungjawaban. Suara-suara sumbang mulai terdengar, bagaimana bisa seorang pejabat menduduki posisi tinggi jika pondasi pendidikannya saja bermasalah? Atau, jika ini dibiarkan, berarti kita membiarkan kebohongan merajalela. Tekanan publik semakin menguat, tak terbendung. Setiap hari, media massa terus mengulas isu ini, memanaskan suasana. Narasumber silih berganti diwawancarai, memberikan opini pro dan kontra. Namun, satu suara yang paling dominan adalah tuntutan agar kebenaran segera terungkap. Bareskrim Polri, yang awalnya mencoba menahan diri, akhirnya tidak bisa lagi mengabaikan gelombang opini publik yang begitu besar. Kepala Bareskrim menyadari bahwa kasus ini bukan hanya sekadar isu remeh, melainkan telah menjadi isu nasional yang mengancam kredibilitas institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Setelah melalui rapat internal yang alot, diputuskan bahwa penyelidikan harus segera dimulai. Tim penyidik khusus dibentuk, dengan mandat untuk mengungkap kebenaran di balik ijazah Mulyono. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan ijazah asli Mulyono untuk diperiksa. Tanpa dokumen tersebut, semua hanya akan menjadi spekulasi belaka. Tim penyidik segera menyusun strategi, merencanakan kunjungan ke Solo, tempat tinggal Mulyono. Mereka tahu, ini akan menjadi tugas yang tidak mudah, mengingat Mulyono adalah mantan pejabat dengan jaringan yang luas. Namun, demi keadilan dan tuntutan publik, mereka harus melaksanakannya. Kasus ijazah palsu Mulyono kini resmi menjadi perhatian nasional. Dua penyidik senior dari Bareskrim Polri, Kompol Aditya dan Ibtu Sari, bertolak ke Solo. Misi mereka jelas, mendapatkan ijazah asli Mulyono. Suasana di kota batik itu terasa berbeda, seolah setiap sudut kota membicarakan isu yang sama. Setibanya di kediaman Mulyono, sebuah rumah bergaya Jawa modern yang asri, kedua penyidik disambut oleh suasana tegang. Mulyono, yang biasanya terlihat gagah dan berwibawa di hadapan publik, kini tampak lesu, sorot matanya menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu,
Kunjungan ini adalah konsekuensi dari kebohongan yang telah lama ia pendam. Setelah berbasa-basi sebentar, Kompol Aditya langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan lugas namun sopan. Bapak Mulyono, kami datang dari Bareskrim Polri terkait dengan isu ijazah Bapak yang sedang ramai diperbincangkan. Kami mohon kesediaan Bapak untuk menyerahkan ijazah asli agar dapat kami periksa keasliannya. Mulyono terdiam sejenak, menghela napas panjang. Ia melirik istrinya yang duduk di sampingnya, wajahnya tampak pucat pasi. Bertahun-tahun ia membangun citra, mengukir karir, semua didasari oleh fondasi yang rapuh. Kini, fondasi itu terancam runtuh. Dengan berat hati, ia bangkit dari duduknya, berjalan menuju sebuah lemari antik di sudut ruangan. Tangannya bergetar saat membuka laci, mengambil sebuah amplop coklat kusam. Amplop itu berisi rahasia terbesarnya. Ia menyerahkan amplop tersebut kepada Kompol Aditya. Ini ijazah saya, Pak. Semoga ini bisa mengakhiri semua polemik ini, ucap Mulyono, suaranya tercekak. Ibtu Sari segera mengambil amplop itu, memeriksanya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam tas khusus yang telah mereka siapkan. Setelah berpamitan, kedua penyidik itu segera kembali ke Jakarta, membawa serta harapan publik untuk kebenaran. Sesampainya di ibu kota, ijazah Mulyono langsung dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik, Puslap-4, Polri. Di sana, tim ahli forensik yang dipimpin oleh Dr. Indah, seorang pakar dokumen dan tulisan tangan, sudah menunggu. Proses pemeriksaan dimulai. Dengan menggunakan peralatan canggih, Dr. Indah dan timnya memulai analisis mendalam terhadap ijazah tersebut. Mereka memeriksa setiap detail, jenis kertas, tekstur, watermark, jenis tinta, font tulisan, cap stempel, hingga tanda tangan yang tertera. Setiap goresan, setiap serat kertas, seolah berbicara, mengungkapkan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Jam demi jam berlalu, tim forensik bekerja dengan cermat dan teliti. Mereka membandingkan ijazah Mulyono dengan sampel ijazah asli dari universitas yang sama pada tahun yang tertera. Hasil awal pemeriksaan mulai menunjukkan kejanggalan demi kejanggalan yang serius. Senyum kepuasan Dr. Indah berubah menjadi kerutan dahi. Ada yang tidak beres. Penemuan ini bukan hanya sekadar anomali kecil, melainkan indikasi kuat adanya pemalsuan. Kebenaran perlahan mulai terkuak, dari selembar kertas yang dulu menjadi kunci kesuksesan seorang Mulyono. Hasil pemeriksaan Puslap-4 akhirnya keluar. Dr. Indah menyerahkan laporannya kepada Kepala Bareskrim dengan wajah serius. Ijazah atas nama Mulyono ini tidak memenuhi standar keaslian, Jenderal, lapornya. Ia menjelaskan secara rinci temuan-temuan timnya. Jenis kertas yang digunakan tidak sesuai dengan standar kertas ijazah pada tahun yang tertera, menunjukkan perbedaan tekstur dan kualitas. Tinta yang digunakan untuk penulisan data dan tanda tangan tidak seragam, mengindikasikan penggunaan alat tulis yang berbeda dan kemungkinan proses pengisian yang tidak dilakukan sekaligus. Dan yang paling fatal, tanda tangan dosen pembimbing yang tertera di ijazah terbukti dipalsukan, setelah dilakukan perbandingan dengan spesimen tanda tangan asli yang tersimpan di arsip universitas. Informasi ini, betapapun dirahasiakannya, akhirnya bocor ke publik. Entah dari mana asalnya, kabar mengenai kejanggalan ijazah Mulyono menyebar dengan cepat, bagai api yang menjalar. Media massa segera menangkap kabar tersebut, menjadikan ijazah palsu Mulyono sebagai tajuk utama di berbagai koran, portal berita online, dan program televisi. Gelombang demonstrasi yang sebelumnya sporadis, kini meledak di berbagai kota besar. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut keadilan, menuntut agar Mulyono segera diproses hukum. Pecat dan penjarakan pembohong, teriak massa di depan gedung pemerintahan. Jangan biarkan penipu berkuasa, spanduk-spanduk besar bertuliskan seruan serupa terlihat di mana-mana. Kemarahan publik mencapai puncaknya. Mereka merasa dikhianati oleh seorang pejabat yang seharusnya menjadi panutan. Isu ini bukan lagi sekadar kasus hukum, melainkan telah menjadi simbol perjuangan melawan kebohongan dan ketidakjujuran di kalangan elit.
Media nasional tak mau ketinggalan, menjadikan kasus ini sebagai isu panas nasional. Setiap hari, tayangan berita dipenuhi dengan laporan mengenai demonstrasi, wawancara dengan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat. Opini publik terbelah. Ada yang menuntut hukuman seberat-beratnya, ada pula yang mempertanyakan motif di balik pembeberan kasus ini sekarang. Sementara itu, di rumahnya di Solo, Mulyono terpuruk. Ia menyaksikan semua ini dari layar televisi. Setiap siaran berita, setiap cuplikan demonstrasi, setiap komentar pedas dari narasumber, bagaikan palu godam yang menghantam harga dirinya. Kehidupannya yang dulu gemilang, karir yang dibangun dengan susah payah, kini runtuh di hadapan matanya. Ia merasa dunia menyorotnya, menghakiminya. Istrinya mencoba menenangkan, namun Mulyono tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tak bisa lagi menyangkal. Kebenaran telah terkuak, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Bayangan penjara mulai menghantuinya, mengisi setiap sudut pikirannya yang kalut. 3 hari setelah kabar kebocoran hasil lapor, kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers resmi yang telah lama dinanti publik. Ruang konferensi pers di Mabes Polri dipenuhi oleh puluhan wartawan dari berbagai media, kamera-kamera berkedip tanpa henti, merekam setiap momen. Kepala Bareskrim Polri, didampingi oleh Dr. Indah dari Puslap 4 dan Kompol Aditya, tampil di podium dengan wajah serius. Suasana hening saat Kepala Bareskrim memulai pernyataannya. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan kasus ijazah Bapak Mulyono yang telah menjadi perhatian publik, kami ingin menyampaikan hasil penyelidikan kami, ujarnya dengan suara tegas. Ia kemudian menyerahkan mikrofon kepada Dr. Indah. Dengan menggunakan proyektor, Dr. Indah memaparkan secara gamblang hasil pemeriksaan forensik terhadap ijazah Mulyono. Ia menunjukkan perbandingan jenis kertas, perbedaan tinta, dan bukti-bukti pemalsuan tanda tangan dengan detail ilmiah yang tak terbantahkan. Dari hasil uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa ijazah yang diserahkan oleh Bapak Mulyono tidak memenuhi standar keaslian akademik, tegas Dr. Indah, mengakhiri presentasinya. Pernyataan itu sontak memicu gemuruh di kalangan wartawan. Pertanyaan-pertanyaan saling sahut-menyahut, mencoba mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Kepala Bareskrim kembali mengambil alih mikrofon. Dengan demikian, kami akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami akan memanggil Bapak Mulyono untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Konferensi pers itu menjadi penegasan resmi dari pihak kepolisian bahwa ijazah Mulyono memang palsu. Berita itu segera tersebar luas, menjadi breaking news di seluruh saluran televisi dan media online. Sorotan publik semakin tajam, kali ini disertai dengan tuntutan yang lebih keras agar Mulyono segera ditangkap dan dipenjara. Sementara itu, di Solo, Mulyono yang menyaksikan konferensi pers itu dari rumahnya, tak bisa lagi menahan air mata. Seluruh harapannya untuk lolos dari jeratan hukum kini pupus. Ia melihat wajah-wajah penyidik di televisi, mengingat kunjungan mereka beberapa hari yang lalu. Ia tahu, ini adalah awal dari kehancuran total. Istrinya yang setia, mencoba memeluknya, namun Mulyono hanya bisa terdiam, tubuhnya bergetar. Kehidupannya, yang dulunya penuh kehormatan dan kekuasaan, kini telah hancur berkeping-keping. Pagi harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Mulyono. Kompol Aditya dan Ibtu Sari kembali datang, kali ini dengan surat perintah penangkapan. Mulyono tahu, waktu untuk bersembunyi sudah berakhir. Dengan langkah gontai, ia mengikuti kedua penyidik tersebut. "Saya siap, Pak," ucap Mulyono lirih, menyerah pada takdir yang telah ia ciptakan sendiri. Ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan rumahnya, meninggalkan masa lalunya, menuju Jakarta, menuju ruang interogasi yang akan menjadi saksi bisu pengakuan dosanya. Perjalanan ke Jakarta terasa panjang dan sunyi. Mulyono hanya bisa menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang lewat begitu saja, seolah mencerna semua kejadian yang menimpanya dalam beberapa hari terakhir. Mobil hitam yang membawa Mulyono akhirnya tiba di markas Bareskrim Polri di Jakarta. Dengan pengawalan ketat,
Mulyono digiring menuju sebuah ruangan interogasi yang sunyi. Ruangan itu didominasi warna abu-abu, dengan sebuah meja di tengah dan beberapa kursi. Hanya ada lampu pijar redup yang menyinari ruangan, menciptakan suasana yang mencekam. Di sana, Kompol Aditya dan Ibtu Sari sudah menunggunya. Mereka duduk berhadapan dengan Mulyono. Di antara mereka terbentang meja kosong yang seolah menjadi pemisah antara kebenaran dan kebohongan. Setelah beberapa saat hening, Kompol Aditya memulai interogasi dengan nada tenang namun tegas. Bapak Mulyono, kita sudah di sini. Kami sudah memiliki semua bukti mengenai ijazah Bapak. Sekarang adalah saatnya bagi Bapak untuk berbicara jujur. Mulyono menunduk, pandangannya kosong. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Semua bukti sudah di tangan polisi, dan pengakuan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan bebannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang panjang, hanya suara detak jam dinding yang memecah kesunyian. Mulyono mencoba mengumpulkan setiap keping keberaniannya. Ia memejamkan mata, seolah memutar kembali kaset kehidupannya. Dari awal ia merencanakan kebohongan ini, hingga saat ia harus menghadapi konsekuensinya. Dengan suara bergetar, hampir tak terdengar, Mulyono akhirnya mulai berbicara. Iya, Pak, ijazah itu memang palsu, ucapnya lirih. Kompol Aditya dan Ibtu Sari saling berpandangan, namun mereka tetap tenang, membiarkan Mulyono melanjutkan. Mulyono mengangkat kepalanya, menatap kosong ke arah dinding. Saya membuat ijazah itu puluhan tahun yang lalu, saat saya masih muda. Saya ingin sekali menjadi pejabat, memiliki kekuasaan, dan dihormati banyak orang. Kisahnya, suaranya kini sedikit lebih kuat. Tapi saya tahu, tanpa ijazah yang layak, pintu itu akan tertutup rapat. Saya melihat teman-teman saya dengan mudah mendapatkan pekerjaan bagus karena ijazah mereka. Rasa iri dan ambisi membutakan saya. Ia melanjutkan, menceritakan bagaimana ia bertemu dengan seseorang yang menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu. Dengan sejumlah uang, ijazah impiannya pun terwujud. Saya tidak pernah berpikir akan sejauh ini, Pak. Saya hanya ingin membuka jalan, mendapatkan kesempatan. Awalnya hanya untuk melamar pekerjaan kecil, tapi kemudian saya terus melangkah, naik jabatan demi jabatan. Mulyono terdiam sejenak, menelan ludah. Saya tahu ini salah. Setiap hari, saya hidup dalam ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini. Tapi semakin tinggi jabatan saya, semakin sulit untuk berhenti. Pengakuan itu keluar dari mulutnya, satu persatu, melepaskan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Ia menceritakan bagaimana ia selalu merasa gelisah setiap kali ada pemeriksaan dokumen, bagaimana ia selalu berusaha menyembunyikan masa lalu pendidikannya. Saya menyesal, Pak. Sangat menyesal, ucapnya, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Saya tahu, pengakuan ini tidak akan mengubah apapun. Saya siap menerima semua konsekuensi hukumnya. Pengakuan Mulyono menjadi titik akhir dari perjalanan panjang kasus ijazah palsu yang telah menggemparkan publik. Hidup seorang mantan pejabat tinggi, yang dulu dihormati dan disegani, kini runtuh bukan karena skandal korupsi besar, melainkan karena satu lembar kertas palsu. Sebuah kebohongan kecil di awal karir, yang pada akhirnya menemukan kebenarannya sendiri, mengubur semua yang telah ia bangun. Mulyono kini harus menghadapi jeruji besi, membayar mahal atas ambisi dan ketidakjujuran yang pernah ia lakukan. Kisahnya menjadi pengingat pahit tentang pentingnya integritas dan kejujuran, bahkan dalam hal sekecil apapun.